Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, izinkan kami menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penceramah kita yang insya Allah akan membersamai hingga akhir acara, yaitu Ustadz Saifullah. Beliau dikenal sebagai sosok yang tutur katanya menyejukkan, penyampaiannya sederhana namun syarat makna, serta dekat dengan dunia pendidikan. Kehadiran beliau pada pagi hari ini tentu menjadi kebahagiaan dan keberkahan tersendiri bagi keluarga besar SDN Makassar 01, 02, dan 03. Terlebih di tengah suasana hujan yang Allah turunkan sebagai rahmat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya sekarang tibalah kita pada acara inti, yaitu tausiah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui tausiah yang berisi ilmu dan nasihat ini, semoga semakin menambah keimanan, semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan semakin menambahkan semangat kita dalam menjalankan sholat sebagai tanggung jawab yang diterima, amanah yang kita terima dari peristiwa Isra Mi'raj. Anak-anak mohon tetap berada di live streaming, tidak keluar masuk dan tidak memberikan komentar-komentar yang tidak pantas, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Kepada yang kami muliakan Ustadz Syaifullah, falyatafadhal mashkuran. Oh berdiri, ya sesuai pesanan. Yang kami muliakan Ibu Kepala SDN Makassar 01, Ibu Aminah SPD MM. Yang kami hormati, kami muliakan Ibu Kepala SDN Makassar 02, Ibu Dr. Andra Sri Asih MPD. Yang kami hormati, kami muliakan Ibu Kepala SDN Makassar 03, Ibu Imas Mulyasari SPD. Ada semua Bu ya? Ada ya? Oh alhamdulillah ada. Yang kami hormati, kami muliakan pula Ibu Komite SDN Makassar 01, 02, 03. Ada juga Bu? Alhamdulillah. Yang kami hormati, kami muliakan pula para guru. Ada guru kelas 1 sampai kelas 6, ada guru olahraga, ada guru olahraga. Ada tapi ya Bu ya? Oh ada, takutnya nggak ikut, nanti pulang habis ini. Ada para tenaga pendidikan, staf, TU, karyawan SDN Makassar 01, 02, 03. Tidak ketinggalan pula yang saya banggakan, Bapak kameramen. Nah, kalau nggak ada kameramen nggak masuk streaming Bu. Terima kasih sudah standby dengan luar biasa. Yang kami hormati, kami muliakan teman-teman guru agama Islam, Khinafillah, Kiai Ahmad Baihaqi, Kiai Juwahir, Kiai Kafi, Khinafillah, Ustazah Nur Laila, bukan Laila Canggung ya Bu, beliau Nur Laila asli.
Ibu Ustazah Nur Hamimah. Ada yang belum disebut, Ki? Bu Maimunah. Yang mana ya? Oh ya Allah, mohon izin Ibu. Mohon maaf. Ustazah Maimunah, Ustazah Aminah, Ustazah Barokah, Ustazah Jamila, Markona, semuanya. Oh ada ya, kebetulan ada. Mohon maaf. Ubur-ubur ikan lele. Yang di rumah nggak jawab. Jawab nggak Bu di rumah? Oh jawab. Ngedenger sini. Ubur-ubur ikan lele. Jawab salamnya yang semangat ya Le. Cakep gitu loh. Ulang nggak semangat. Semangat Bu. Hujan air Bu, tenang aja, nggak usah dipikirin. Masak tinggal ceklek ya kan. Ubur-ubur ikan lele. Jawab salamnya yang semangat ya Le. Terima kasih. Semangat luar biasa. Nanti dapat hadiah Bu. Naik Jaklingko gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam itu hukumnya bingung. Yang di rumah ada nggak yang bisa jawab? Mengucapkan salam itu hukumnya ya, ini pentingnya kalau Isra Mi'raj, kalau acara agama manggil ustadz kiai. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Yang wajib berubah. Nah, menjawab salam hukumnya wajib. Sepakat? Sepakat. Tapi ada salam yang gak wajib dijawab. Satu, salamnya orang ketika selesai sholat. Ibu-ibu jadi makmum, imamnya ngucapin salam, Assalamualaikum warahmatullahi, gak wajib salam, Waalaikumsalam. Ya, anak-anak di rumah yang ikutin ya. Satu, yang tidak wajib dijawab salam orang yang selesai melaksanakan sholat. Yang kedua, catat nih. Yang kedua, salamnya orang yang berziarah kubur, Bu. Berziarah kubur. Ibu ziarah kubur, ucapin salam. Anak-anak yang di rumah ketika ziarah kubur ucapin salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Itu yang ada di alam kubur nggak wajib jawab. Kalau diwajibin jawab, laris. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang dikubur jawab Waalaikumsalam. Bisa kabur semua yang ziarah kubur. Makanya tidak diwajibkan untuk menjawab. Yang ketiga, jawab salam yang tidak diwajibkan itu yang sunnah adalah ketika menjawab salam yang didahului oleh kalimat lain selain salam itu sendiri. Ngerti anak-anak di rumah? Ibu-ibu guru paham maksudnya? Alhamdulillah, luar biasa. Salam yang tidak wajib untuk dijawab itu salam yang ketika didahului oleh kalimat lain selain salam itu sendiri. Seperti saya tadi, Bu. Kalau saya langsung ngasih contoh. Ya, Nana. Kalau ada yang mengucapkan salam didahului oleh kalimat lain, maka sunnah juga dijawab juga nggak apa-apa. Tadi kan saya penghormatan dulu. Biasanya para pejabat, para itu begitu. Apalagi pantun dulu. Nah, ini didahului oleh
kalimat selain salam itu sendiri. Kecuali saya tadi langsung berdiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh langsung berdiri, langsung salam, wajib salam. Alhamdulillah, ini juga ilmu. Makanya niat dari sekarang itu niat untuk mencari ilmu, tapi bukan berarti saya berdiri di sini mohon izin para kepala sekolah, apalagi beliau-beliau ini Ustazah Ila sudah luar biasa ilmunya. Bukan berarti saya di sini sedang menceramain Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama saling belajar. Insya amin ya robbal alamin. Nah, ibu-ibu sekalian, mohon maaf Kiai, saya nyiapin materinya anak-anak di depan saya, jadi saya harus lihat ke sana, anak-anaknya jauh gitu. Jadi saya terpaksa dengan tengok kanan, tengok kiri, kadang juga ke atas, saking bingung. Tapi insya Allah mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal, tanpa mengurangi rasa semangat kita dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat peringatan Isra Mi'raj SDN Makassar 010203. Jadikan semangat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebagai momentum perbaikan karakter. Nih ada ini ya Bapak Ibu sekalian. Hadirin hadirat Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Peringatan Isra dan Mi'raj. Nah kita lihat dulu. Anak-anak silahkan dicatat. Nah ini materi penting ini. Isra dan Mi'raj itu, ibu-ibu sekalian, kalau dikaji secara ilmu maka akan buntu, gak akan ketemu anak-anak sekalian. Cari ilmuwan yang luar biasa, profesor yang paling botak sekalipun gak akan mampu mengkaji Isra dan Mi'raj. Oke, kalau dikaji secara logika nggak akan bisa Isra Mi'raj ini. Nah, anak-anak, sekali lagi, kalau Isra Mi'raj ini dikaji secara logika nggak akan bisa. Bu, kalau logika mah begini, anak-anak sekalian perhatikan, kalau logika mah begini, ada anak, ada ibu, ada ayah. Itu logika. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Itulah logika namanya. Tapi Allah mah nggak begitu. Allah nggak seperti itu. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Nabi Isa ya Bu ya, kenal ya Bu ya. Nabi Isa kenal Nabi Isa. Nabi Isa tidak punya ayah. Allah mampu, Allah berkehendak, jadi itu Nabi Isa. Nabi Adam ya, anak-anak sekalian, Nabi Adam alaihissalam gak punya ayah, gak punya ibu, tapi Allah berkehendak, Allah mampu, bisa tuh diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu, Nabi Adam. Nah, makanya ketika Isra Mi'raj ini dikaji dengan ilmu, dikaji dengan logika, nggak akan kena. Nah, bukan berarti tidak bisa dipikirkan secara akal. Nih, manusia punya akal. Wah, punya akal lagi manusia. Tapi akal kita ini terlalu kecil untuk memikirkan sebesar peristiwa Isra dan Mi'raj. Bukan berarti tidak bisa dipikirkan. Akal kita itu tidak mampu, tidak akan bisa mengkaji peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu,
nggak usah foto saya sudah terkenal. Ya, HP-nya di itu dulu. Nggak usah foto dulu. Bapak Ibu hadirin serta anak-anakku sekalian yang saya hormati, ini peristiwa yang sangat besar ini intinya apa? Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat oleh Allah untuk menghadapnya. Apa buahnya itu? Buahnya adalah mendapatkan sholat 5 waktu. Satu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini satu hal yang sangat luar biasa, mendapatkan wahyu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Bu, bisa tepuk tangan ya, menggantiin anak-anak ya. Belum. Belum. Tepuk anak soleh. Bisa. Saya pikir nggak bisa. Cinta Islam. Anak-anak juga ikut, nggak apa-apa. Luar biasa. Saya ragu-ragu tadi, ibu-ibu bisa nggak? Anak-anaknya nggak kedengeran, saya bingung. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Yang di rumah ikut. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka sholat tepuk tangan. Kalau kau suka ngaji tepuk tangan. Kalau kau suka sholat, kalau kau suka ngaji, semuanya tepuk tangan. Kalau kau banyak utang tepuk tangan. Alhamdulillah, semuanya nggak ada yang punya utang, insya. Nah, iya Bu, alhamdulillah kan nggak ada. Ya walaupun ada tipis-tipis nggak masalah. Itu masih konsentrasi. Alhamdulillah, luar biasa ini Makassar 1, 2, 3 ini. Insya. Ya. Jadi sholat ini adalah ibadah yang sangat luar biasa, yang diberikan Allah, langsung dipanggil itu Nabi Muhammad untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dan Rasul yang lain enggak dikasih wahyu oleh Allah, semuanya di atas bumi. Nabi Musa terima Taurat di Bukit Tursina di atas bumi. Nabi yang lainnya tetap di atas bumi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Agar peristiwa Isra Mi'raj ini bisa keterima oleh kita, yang bisa menerima adalah Iin mah jualan gorengan. Anak-anak yang di rumah, yang bisa menerima peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah yang bisa menerima adalah iman. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa kita menerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, anak-anak sekalian di rumah, cuman kadang-kadang kita itu ada beberapa penyakit ya yang bisa menggerogoti iman kita. Apa penyakitnya? Nah, yang pertama, penyakitnya namanya penyakit kutil. Apa Bu? Iya, kutil. Anak-anak, penyakit kutil ini hati-hati. Apa itu kutil? Kurang teliti. Itu ada di depan terjadi kecelakaan. Bus. Wow,
Berkerumun itu orang, berkerumun rame-rame, pengen lihat siapa nih yang kecelakaan. Oh, ada orang satu pengen lihat, kepo, bahasa sekarangnya apa? Kepo, pengen lihat banget itu. Wah, aduh, tapi nggak bisa ya, gimana ini caranya? Dia cari akal. Bapak, ibu-ibu minggir, saya ini adalah keluarganya, keluarga korban, minggir. Oh, mungkin wartawan kali dia, pengen tahu. Minggir. Oh, setelah minggir semua yang ada di situ, ternyata yang dilihat adalah yang kecelakaan adalah monyet. Yang kecelakaan monyet. Ini akibat tidak teliti. Seharusnya diteliti dulu, nanya ke orang yang sudah ke sana. Berarti tadi saudaranya monyet. Nauzubillah min dzalik. Itu akibat tidak teliti. Jadi yang pertama adalah penyakit yang dapat menggerogoti iman adalah kurang teliti. Coba teliti dulu Isra Mi'raj ini. Buka kitabnya, nggak tahu juga, cari-cari referensinya, cari-cari di Google boleh, cari-cari sebisanya Bapak Ibu sekalian. Nah, baru disitulah. Yang kedua adalah penyakit kudis. Apa Bu? Nah, betul. Yang kedua, anak-anak sekalian, penyakit yang dapat menggerogoti iman adalah kudis. Nah, kurang disiplin Bapak Ibu sekalian. Kudis. Ada orang naik motor di depan itu, depan lampu merah. Lampu merah apa itu yang ada mallnya? Bu, lampu merah apa yang ada mallnya itu? biasa ke mall ya Bu ya. Kalau saya nggak biasa ke mall jadi lupa. Itu namanya lampu merah apa? Tamini Square. Betul Bu Haji, mau mini square. Ibu naik motor, lampu merah, lurus terus. Wah, di pojok sana ada polisi. Itu jangan-jangan pengalaman Bu Haji. Udah. Iya, anak sekalian. Lampu merah lurus. Di samping ada polisi, berhentiin. Stop, sini, minggir. Wah, minggir. Prit gitu Bu Haji ya. Disepritin. Fluid. Yang punya guru pramuka. Prit sama guru olahraga. Berhenti tuh. Ditanya, mau mana? Mau ke Pasar Induk Pak. Mana surat motornya? Gak ada Pak, motor dapat minjem. Kenapa kamu minjem? Loh, kok Bapak marah-marah, yang minjemin aja boleh. Mana surat-suratnya? Gak ada Pak, ini dapat minjem. Lah terus kenapa kamu tahu ini? Ini lampu apa? Lampu merah Pak. Kenapa kamu lurus saja? Saya nggak tahu ada Bapak di situ. Loh, kurang disiplin. Wah, kalau ditongkrongin doang, insya Allah sih beliau ini nggak begitu ya Bu Haji ya. Nggak ada. Alhamdulillah, pantesan luar biasa, datang semua 2000 gurunya. Disiplin semua, jam berapa masuk itu ya Bu Haji ya. Ya, anak-anak sekalian disiplin. Anak-anak itu datang ke sekolah jam berapa ya Bu ya? 6:04 tuh ya. Jam 6:04. Kalau kalian di rumah tidak disiplin, naruh baju campur dengan ayahnya, bajunya dicampur karena kurang disiplin. Ketika mau berangkat buru-buru, hujan seperti ini, pakai baju seadanya saja. Pas nyampe di sekolah, Bu guru kaget. Nah, kamu kenapa dengan saya Bu? Saya buru-buru. Itu celana, bukan celana merah, kolor bapakmu itu yang kamu pakai. Kurang disiplin. Coba disiplin. Bajunya dia dilatih sendiri, bajunya mama, untung nggak pakai daster mamanya. Karena kurang disiplin. Insya Allah di sini sih nggak ada ya Bu Haji ya.
Masya Allah, disiplin semua. Apalagi yang nggak disiplin tutup pintu. Iya, ya nggak apa-apa ditutup pintu mah Bu Haji. Nanti kalau dia datang bukain lagi lah. Kalau dia datang bukain lagi. Iya. Masya Allah, luar biasa. Amin ya Rabbal alamin. Salatullah salamullah. Ayo yang di rumah ikut. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi